Halo teman-teman, apa kabar kalian? Selamat datang lagi di channel saya. Teman-teman, dulu kita pernah membahas mengenai sepeda hybrid United Velib ketika digunakan ngebut. Ternyata lumayan dapat ya speednya ya, sekitar 30 km per jam. Lalu waktu itu ketika digunakan untuk ngebut, ternyata posisi ridingnya kekecilan ya, frame ini kekecilan, jadi memang terlalu tegak. Kemudian ini saya ganti stemnya, saya panjangkan dari 65 mili menjadi 110 mili dengan menggunakan drop bar sekarang. Nah, dengan upgrade ini berarti sepeda ini sudah menjadi sepeda road bike nih, karena memang geometrinya mirip banget dengan road bike ya, mirip banget dengan United Milano 700 yang itu memang settingan untuk road bike. Dan sekarang dengan setup seperti ini, apakah sepeda ini menjadi lebih cepat, lebih ngacir, kemudian juga lebih enteng? Ini nanti kalian lihat saja videonya. Oke teman-teman, ini kita langsung coba saja. Jadi posisinya nanti saya paling pegang hood atau nanti posisi drop ya, untuk mengetahui seberapa maksimal performanya. Ini rute seperti biasa, rute sprint yang dulu saya pakai di review sebelumnya ya. Jam segini tuh biasa agak rame nih. Oke, kita tambah speednya. Ini mudah-mudahan kuat nanti, soalnya badannya agak kurang fit. Sepeda hybrid United Velib 700 ini saya ganti dari sistem flat bar menjadi drop bar, atau dengan kata lain, sepeda hybrid ini sudah menjadi road bike. Teman-teman semua bisa lihat data Cyclocom yang sudah saya ekstrak dan masukkan pada video. Ada informasi kecepatan di kiri atas kalian, kemudian bawahnya ada informasi gradient atau kemiringan jalan, lalu kiri bawah ada informasi cadence dan denyut jantung. Sedangkan kanan atas ada suhu, DWT oleh jam, durasi, jarak, lalu ada peta jalur, kemudian paling bawah ada ketinggian. Jalanan yang saya pilih ini bervariasi untuk ketinggian. Paling tinggi 254 meter, kemudian paling rendah 217 meter, dengan jarak 7,5 km, dan tipe jalanan rolling atau naik turun. Tapi pada dasarnya jalan ini dari start sampai finish nanti merupakan jalan yang agak turun. Kalian bisa lihat informasi gradient sebagai referensi. 0% berarti jalanan datar, minus berarti jalanan turun, dan angka tanpa tanda minus berarti jalanan naik. Untuk bersepeda saat ini saya beralih dari seorang grinder menjadi spinner. Entah kenapa saya yang biasanya nyaman dengan cadence 60-70 rpm, saat ini kaki terasa sangat pegal sehingga harus meringankan gear. Kalian bisa lihat perbandingan data sewaktu saya tes kecepatan dulu. Saya sebelumnya cenderung menggunakan cadence 60 rpm, sedangkan saat ini di atas 80 rpm. Tentu saja perbedaan ini mempengaruhi denyut jantung saya. Semakin cepat cadence, maka semakin cepat denyut jantung. Jadi jika dibandingkan dengan data dulu sewaktu masih flat bar, tampaknya bersepeda saat ini butuh tenaga yang lebih, ditandai dengan denyut jantung rata-rata yang lebih tinggi ketika menggunakan drop bar. Namun kembali lagi nih, apakah ini karena efek dari gaya bersepeda saya saat ini yang cenderung menggunakan cadence cepat, atau karena baru bersemangat aja nih? Tapi dari beberapa kali saya tes ride kemarin, penggantian flat bar menjadi drop bar ini saya rasakan bersepeda jadi lebih enteng atau effortless, terutama saat kondisi berangin dan kecepatan bersepeda saya di atas 20-25 km per jam, serta genggaman tangan ke handlebar berada pada posisi drop. Karena seperti saya bilang dulu, hambatan angin ini pengaruhnya sangat besar terhadap kecepatan kita bersepeda. Semakin cepat sepeda kita, maka semakin besar pula angin yang menerpa kita.
dan angin tersebut berperan selayaknya rem. Solusinya adalah dengan menempatkan posisi riding kita pada posisi aerodinamis, yaitu dengan menyempitkan lengan, kemudian posisi tubuh membungkuk, dan posisi ini dapat kita peroleh pada penggunaan drawbar atau pada sepeda road bike. Lalu apakah drawbar ini nyaman untuk tulang belakang, terutama pinggang? Ini dulu saya sempat salah kira nih. Saya pikir kalau drawbar itu bakal menyiksa leher hingga pinggang. Namun ternyata drawbar juga bisa nyaman, asalkan kita memposisikan tangan di posisi atas atau bagian lurus pada handlebar. Ini saya nggak tahu sebutannya bagian apa ya ini. Jadi kalau ada teman-teman yang tahu, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nah, pada posisi tersebut, kita selayaknya mengendarai sepeda hibrid biasa. Namun tentu saja untuk bermanuver sangat sulit, karena panjang handlebar jenis drawbar ini hanya 42 cm, jauh dari panjang handlebar flat bar untuk sepeda hibrid, yang rata-rata paling pendek menggunakan panjang handlebar 54 cm atau 56 cm. Tapi mungkin ini karena saya belum terbiasa saja. Sama seperti sewaktu saya memotong handlebar flat bar bawaan sepeda hibrid saya dulu dari 72 cm menjadi 56 cm. Waktu awal penggunaan dulu memang terasa sulit dikendalikan, tapi lama-kelamaan nyaman juga. Oke, kesimpulannya, untuk menjawab pertanyaan dari judul video ini, bisa saya bilang sepeda hybrid yang sudah diubah menjadi sepeda road bike ada peningkatan pada kecepatan. Atau jika bersepeda dengan kecepatan yang sama sewaktu menggunakan sepeda hybrid, tentu effort yang kita keluarkan akan berkurang, terutama jika bersepeda melawan arah datangnya angin atau headwind, dan kecepatan bersepeda di atas 20 hingga 25 km per jam tentu akan terasa berbeda, karena dengan drawbar posisi bersepeda kita bisa semakin aerodinamis. Tapi jika teman-teman mau bersepeda dengan kecepatan sekitar 20 km per jam atau kurang dari kecepatan tersebut, saya rasa kalian tidak perlu mengganti flat bar dengan drawbar. Selain karena manfaat yang didapat tidak begitu banyak perbedaannya, biaya upgrade dari hybrid ke road bike tentu tidak murah. Apalagi upgrade MTB ke road bike. Waduh, banyak banget itu biayanya. Baiklah teman-teman, sekian informasi dari saya. Semoga video ini memotivasi kalian atau paling tidak bermanfaat sebagai penambah informasi untuk kalian. Jika video ini teman-teman anggap bermanfaat, menarik, dan bagus, maka tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe. Lalu bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu informasi ini. Salam goes, salam sehat, tetap semangat.